Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junur Sakina, NIM 1912115244. Saya dari kelas 3A dari prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang patofisiologi faktor predisposisi. Kita lihat yang pertama, yaitu ada timbul ciri-ciri edema, spesisme, berfungsi, peningkatan sekrek bronkiolus. Dan karena itu akan menimbulkan obstruksi bronkiolus awal pada fase ekspirasi, dan juga kita lihat akan dapat menimbulkan bersihan jalan nafas tidak efektif. Dan akibat dari obstruksi bronkiolus awal fase ekspirasi ini akan menimbulkan udara terperangkap dalam alveolus, sehingga menimbulkan PO2 rendah dan juga PaCO2 tinggi, dan juga akan menimbulkan sesak nafas dan nafas pendek. Dari sesak nafas dan nafas pendek ini akan menimbulkan inspirasi gagal nafas. Dan di sini kita akan juga mendapatkan diagnosanya, yaitu pola nafas tidak efektif. Dan setelah itu kita lihat dari SLKI-nya, yaitu luaran utamanya. Di sini kita lihat pola nafas. Dari pola nafas ini kita dapatkan kriteria hasilnya, yaitu dyspnea menurun, penggunaan otot bantu menurun, pemanjangan fase ekspirasi, dan juga dari udara terperangkap dalam alveolus ini menyebabkan PO2 rendah, PCO2 tinggi, dan sehingga suplai dari O2 atau jaringan rendah, sehingga menimbulkan kompensasi kardiovaskuler dan juga hipoksemi. Dari kompensasi kardiovaskuler ini akan menimbulkan hipertensi pulmonal, sehingga terjadilah gagal jantung kanan. Dari PO2 rendah dan PaCO2 tinggi akan menimbulkan gangguan metabolisme jaringan dan juga gangguan pertukaran gas. Jadi dari gangguan metabolisme dan jaringan ini akan menimbulkan metabolisme dan anaerob, sehingga produksi ATP menurun dan dapat menimbulkan defisit energi, dan akan menimbulkan ciri-ciri lelah dan juga lemah. Jadi dari ciri-ciri ini kita dapat menimbulkan diagnosanya, yaitu gangguan pola tidur, dan kita dapatkan luaran utama SLKI-nya, yaitu luaran utamanya yaitu pola tidur. Kriteria hasilnya yaitu kesulitan tidur menurun, kebutuhan sering terjaga menurun, keluhan tidak puas menurun, dan keluhan pola tidur berubah meningkat. Dan juga kita dapatkan psikinya di sini, yaitu dukungan tidur. Kita lihat dari psikinya, yaitu yang pertama ada observasi. Yang pertama yaitu kita identifikasi pola tidur dan pola aktivitas dan tidur. Yang kedua itu identifikasi faktor pengganggu tidur seperti fisik atau psikologis. Yang ketiga yaitu kita identifikasi makanan dan minuman yang mengganggu tidur, misalnya kopi, teh, alkohol, makanan mendeteksi waktu tidur, minum banyak air sebelum tidur. Dan juga kita identifikasi obat tidur yang dikonsumsi. Selanjutnya di sini ada terapeutik. Kita lihat yang pertama yaitu kita modifikasi lingkungan, misalnya pencahayaan, kebisingan, suhu, matras, dan tempat tidur. Dan juga kita batasi waktu tidur siang jika perlu. Yang kedua yaitu kita fasilitasi menghilangi stres sebelum tidur, dan juga bisa kita lakukan seperti dengan menggunakan lilin untuk perangsang tidur atau terapi musik. Dan selanjutnya yaitu ada kita tetapkan jadwal tidur rutin. Selanjutnya di sini kita lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan, misalnya pijat, pengaturan posisi, terapi akupresur.
Dan selanjutnya kita sesuaikan jadwal pemberian obat atau tindakan untuk menunjang siklus tidur terjaga. Dan di sini kita lihat juga ada edukasinya. Edukasi yang pertama yaitu kita jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit. Kita anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur dan kita anjurkan menghindari makanan atau minuman yang mengganggu tidur. Dan selanjutnya kita anjurkan penggunaan obat tidur yang tidak mengandung supresor terhadap tidur dan REM. Dan juga kita ajarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan pola tidur, misalnya psikologis, gaya hidup, sering berubah shift dan bekerja. Dan juga kita ajarkan relaksasi otot autogenik atau non farmakologis lainnya. Baiklah, hanya itu patofisiologi yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.